Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. Satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa dan saya selalu merasa terberkati, itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1a. Di sini dikatakan bahwa kejarlah kasih. Amin. Nah, waktu saya renungkan kata-kata ini, saya sempat bingung. Kemudian saya heran, kenapa sih saya harus mengajar kasih? Kemudian Alkitab memberi saya pengertian akan kasih yang dimaksudkan dalam ayat ini, ialah kasih agape. Dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang artinya sama-sama mengasihi, tetapi dalam lingkup yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah kata benda storge dengan kata kerjanya stergin, berarti kasih mesra dari orang tua kepada anaknya, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kasih yang kedua yaitu kasih eros, dari kata Yunani yang kita terjemahkan yaitu eros, artinya kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Nah, kemudian kasih yang ketiga adalah kasih philia. Kata benda phileo dengan kata kerjanya adalah phile, yang artinya kasih sayang yang sejati antar sahabat dekat. Biasanya kasih ini tidak mempunyai hubungan darah. Nah, kasih ini lebih kepada persahabatan. Kemudian kasih yang selanjutnya adalah kasih agape. Kata benda agapao dengan kata kerjanya agapan, yang kita terjemahkan agape, yang artinya kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Seringkali disebut dengan kasih yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, kasih agape atau agapao adalah sesuatu yang sering disebut orang, tetapi sedikit yang mempraktekkannya. Nah, banyak orang mengalami kesulitan mengasihi sesamanya yang berbuat jahat kepadanya, dan kesulitan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan ini dapat membantu kita untuk semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita, mengapa kita harus mengerti tentang kasih? Dan mengapa kita harus mengejar kasih? Ya, karena kasih agape tidak bisa diproduksi oleh manusia. Manusia hanya bisa mengasihi dengan jenis storge, kemudian philia dan eros. Nah, sedangkan kasih agape ini adalah kasih yang hanya bisa manusia dapatkan dari Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 8 bahwa Tuhan adalah kasih. Nah, dialah sumber kasih agape, dan bahkan dialah definisi dari kasih agape itu sendiri. Nah, kemudian saya bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kasih agape ini? Apakah kasih agape tersebut hanya bisa saya dapatkan setelah saya melakukan sesuatu yang luar biasa?
Kemudian Tuhan merespon saya, Tuhan memberi jawaban kepada saya mengenai pengertian tentang kejarlah kasih. Nah, kata kejarlah di dalam ayat ini, kata kerjalah diambil dari bahasa Yunani dioko, yang artinya adalah mencari dengan sungguh-sungguh, mengarahkan diri, tetap mengejar sekalipun kita dianiaya, dan kasih itu benar-benar sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian hati saya merasa terberkati, hati saya terasa bergejolak melihat arti dari kata dioko ini. Nah, kitab Korintus ditulis oleh Rasul Paulus, dan kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus setelah Yesus naik ke surga. Jadi Paulus maksud adalah kasih agape sudah diberikan oleh Tuhan kepada semua orang melalui pengorbanan di atas kayu salib. Nah, saya menyimpulkan begini: ketika kita mengarahkan diri kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, kemudian mengejar pribadi Yesus, apapun harganya, mengikuti Yesus, maka dengan sendirinya kasih agape itu akan datang mengalir ke dalam hidup kita, dan kita hanya perlu menyadari siapa dan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang tahu tidak sih seberapa sering orang berusaha mengasihi Tuhan serta sesamanya? Banyak orang yang bisa berkata mengasihi Tuhan kemudian mengasihi sesama. Banyak orang juga mengatakan bahwa mengasihi itu mudah. Banyak orang mengasihi seperti kasih agape ini hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Saya dapat pastikan 100% ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka berkata bahwa saya bisa mengasihi seperti kasih agape ini. Dan saya yakin 100% itu hasilnya gagal, dan gagal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa mengasihi dengan kasih yang Tuhan maksudkan di sini, kasih agape. Kasih agape ini hanya berasal dari para Tuhan itu sendiri, dan sudah dibuktikan ketika Dia berada di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Kita tidak bisa mendapatkan kasih ini dari diri kita sendiri. Yang bisa kita dapatkan hanya sebatas 3 kasih tersebut, yaitu kasih storge, Lea, dan eros. Nah, ketiga jenis kasih tersebut adalah kasih yang dihasilkan berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, saudara-saudara itu berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini banyak orang yang dapat mengasihi sesamanya pada saat semuanya baik gitu loh. Banyak orang dapat mengampuni orang yang membenci ketika orang tersebut meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian banyak istri atau suami baru dapat saling mengasihi jika pasangannya melakukan tepat seperti yang diinginkan. Kemudian banyak orang tua atau anak yang saling mengasihi saat semuanya saling berbuat baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, kasih agape bukanlah yang demikian. Jenis kasih yang tergantung situasi dan kondisi. Nah, kasih agape
menyanggupkan kita memberikan pipi kanan ketika pipi kiri kita ini ditambah. Nah, kasih agape memampukan kita mengatakan bahwa Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kasih agape memberikan kita kemampuan untuk mendoakan. Kemudian kasih agape memberikan kita kemampuan untuk memberkati dan mengasihi orang yang membenci serta menyakiti Bapak Ibu dan merugikan. Meski kita melihat bulan mengeluarkan sinar, tetapi bulan bukanlah sumber sinar. Bulan tidak memiliki sinar. Bulan mendapatkan sinar dari matahari. Nah, kita semua tahu tentang hal itu. Bulan hanya memantulkan sinar atau reflektor yang diberikan oleh matahari. Nah, gambaran tersebut mengajarkan kepada kita bahwa tanpa sinar dari matahari tidak mungkin bulan mengeluarkan sinar. Hal yang sama yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Bapak Ibu dan saya hanyalah sekedar reflektor. Saya dan saudara hanya dapat memantulkan kasih agape. Kita bukanlah sumber kasih agape. Kita harus mendapatkan kasih agape ini terlebih dahulu dari Tuhan. Baru kita bisa memancarkan atau memantulkan kasih tersebut kepada Tuhan serta orang lain. Kita hanya dapat memberikan sesuatu yang kita miliki, yang orang tidak bisa miliki. Nah, seringkali kita dipusingkan dengan bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana cara kita melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Bagaimana kita dapat taat sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan baik, bagaimana kita dapat lebih sabar, dan lain sebagainya. Kita berusaha mencari cara menghasilkan kasih agape seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita tidak akan pernah bisa, kita akan selalu gagal dan terus gagal. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada hati nurani saya. Tuhan mengatakan, the weight of the world is determined by action, yang artinya bobot dari sebuah perkataan diukur dari perbuatan. Saya sangat diberkati Bapak Ibu oleh kalimat ini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dan saya dapat mengatakan saya cinta kamu kepada satu orang yang sama, kata-kata yang sama, diucapkan dengan nada yang sama, di hari yang sama. Tetapi apakah Bapak Ibu tahu cara membedakan siapa yang benar-benar mencintai orang tersebut? Ya, perbuatan kita yang menentukannya. Perbuatan kita menentukan bobot dari kata-kata kita ini. Saya punya cerita. Suatu ketika si Sofian mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia lebih suka nongkrong, lebih suka berkeluyuran tiap malam. Dia tidak pernah pergi ke gereja ikut persekutuan. Dan satu orang lagi yang bernama Rizky, dia juga mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Tindakan dia
dia tidak pernah lupa saat teduh meskipun dia itu terburu-buru. Dia lebih suka pergi ikut persekutuan ke gereja daripada nongkrong di tempat yang kurang jelas. Dan meskipun berbuat dosa, si Chopin ini mau berubah. Nah, menurut Anda, perkataan siapakah yang lebih berbau? Sudah jelas si Rizky. Namun jangan salah mengerti, hal yang dilakukan oleh si Chopin ini tidak membuat Tuhan jadi lebih mengasihi Rizky. Kasih Tuhan kepada Rizky dan kepada Sofian ini sama besarnya. Nah, saya hanya sedang memberikan gambaran bahwa capaian atau keseriusan dari perkataan seseorang dapat dilihat dari apa yang dia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, capaian Tuhan mengasihi adalah salib, di mana Dia turun dari surga ke dunia untuk mengambil rupa menjadi manusia dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Tapi Dia taat dan rela mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Nah, itulah capaian perkataan Tuhan tentang mengasihi kita dan sesama. Kita tahu ketika menjadi manusia, Yesus juga harus belajar berdiri, berjalan, makan, minum. Yesus juga merasakan sakit ketika dia terjatuh, ketika dia dipukul. Tetapi dia menunjukkan keseriusan kasih-Nya sejak awal dia mengambil rupa menjadi manusia. Yang saya mau sampaikan begini, jika kita merenungkan dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, barulah kita dapat mengasihi saudara-saudara, teman-teman kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu-satunya cara membuat kasih agape ini mengalir dalam hidup kita adalah dengan cara merenungkan dan menyadari sepenuhnya pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Tidak ada cara lain, tidak ada. Kita tidak bisa mendapatkan cara lain. Nah, teman-temanku, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak cukup untuk mengetahui bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Kita perlu menyadari dengan keseriusan bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Semestinya orang percaya adalah orang yang paling mudah mengasihi, mudah mengampuni dan memberkati. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus Bapa kita yang di surga adalah sumber dari semuanya. Kasih agape adalah cara untuk memenangkan dunia ini. Tanpa kasih, sia-sialah semuanya pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Melalui kasih agape lah dunia dapat melihat bahwa Kristus itu hidup dan